sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video belajar bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas materi pembelajaran bahasa Indonesia jenjang SMA sederajat untuk kelas 10. Adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu mendalami puisi. Oh ya sahabat, apakah sahabat pernah membuat puisi? Atau pernah membaca puisi? Berikut adalah contoh dari salah satu puisi karya sastrawan Sapardi Djoko Damono dengan judul puisi Aku Ingin. Baik sahabat, kita langsung saja bahas tentang puisi. Yang pertama, pengertian puisi. Puisi memiliki arti sebagai salah satu karya sastra yang dihasilkan dari ungkapan perasaan seorang penyair atau penulis. Selanjutnya, jenis puisi. Sahabat, jenis puisi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada puisi lama. Yang kedua, ada puisi baru. Nah, kira-kira apa sih perbedaannya? Oke, jadi perbedaan antara puisi lama dengan puisi baru adalah puisi lama masih terikat oleh aturan, sedangkan puisi baru tidak terikat oleh aturan. Sampai sini bisa dipahami? Apabila sahabat sudah paham pengertian juga jenis puisi, mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya berkenaan dengan struktur puisi. Struktur puisi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur batin atau struktur batin, dan yang kedua ada unsur lahir atau struktur lahir. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, struktur batin puisi, yaitu struktur yang ada di dalam. Yang pertama ada tema. Tema ini merupakan unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair. Yang kedua ada rasa. Rasa di sini maksudnya sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Jadi ketika kita akan membuat sebuah puisi, kita harus memiliki rasa terlebih dahulu agar hasil sebuah karya puisi yang kita buat mampu menghasilkan imajinasi perasaan yang dirasakan oleh si penyair. Jadi tidak datar puisinya. Yang ketiga ada nada. Nada di sini adalah sikap penyair terhadap audiens, pendengarnya, serta sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Melalui nada, seorang penyair dapat menyampaikan suatu puisi dengan nada mendikte, menggurui, memandang rendah, dan sikap lainnya terhadap audiens. Nada-nada ini biasanya digunakan ketika seseorang akan membacakan puisi. Jadi apabila kita membacakan puisi tentang kemerdekaan, otomatis nada yang kita gunakan adalah nada yang semangat. Tidak mungkin membaca puisi kemerdekaan tapi kitanya menggunakan nada yang sedih atau nada yang loyo. Yang keempat ada tujuan. Tujuan di sini adalah maksud atau amanat, suatu pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada audiensnya, baik pendengar maupun pembaca. Jadi ketika kita akan membuat sebuah karya puisi, tentu kita harus menuangkan amanat atau pesan ke dalam puisi kita, sehingga mampu diambil hal baiknya
oleh si pembaca atau si pendengar. Ada pesan yang disampaikan di dalam puisi kita. Nah, sahabat, sampai sini paham? Apabila sahabat paham, mari kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kepada struktur lahir puisi, yaitu struktur yang ada di luar. Yang pertama ini adalah perwajahan puisi, atau sering disebut dengan tipografi. Artinya, bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, halaman yang tidak terpenuhi. Perwujudan puisi ini sangat berpengaruh pada pemaknaan isi puisi itu sendiri. Nah, jadi secara garis besarnya perwajahan puisi ini tuh adalah tata cara penulisan puisi. Jadi menulis puisi itu tidak harus selalu lurus ke bawah, tidak harus selalu berbentuk 4 bait, tapi bisa dengan tampilan-tampilan yang lain. Berikut adalah beberapa contoh perwajahan dari puisi. Ada yang berbentuk zigzag, ada yang berbentuk seperti piramida, dan ada juga yang ketiga itu lurus seperti yang sering digunakan sehari-hari kebanyakan orang. Yang kedua ada diksi. Diksi di sini merupakan pilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair dalam mengungkapkan puisinya sehingga didapat efek sesuai dengan yang diinginkan. Dan biasanya ketika seorang penyair atau kita akan membuat sebuah karya puisi, tentu saja kita harus pandai-pandai memilih kata. Biasanya kata yang digunakan di dalam puisi itu menggunakan kata-kata yang puitis. Lanjut ke nomor 3, yaitu imaji. Yang kedua diksi, yang ketiga imaji. Saya ulang, yang pertama tadi ada perwajahan puisi, yang kedua diksi, yang ketiga imaji. Imaji ini merupakan susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair sehingga dapat mempengaruhi audiens seolah-olah merasakan yang dialami sang penyair. Jadi imajinasi si penyair mampu membuat si pembaca atau si pendengar seolah-olah merasakan apa yang dirasakan si penyair tersebut. Yang keempat ada kata konkret, bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji. Yang kelima ada gaya bahasa, penggunaan bahasa yang biasa menimbulkan efek dan konotasi tertentu. Ada majas hiperbola, personifikasi. Yang keenam ada rima atau irama, adanya persamaan bunyi dalam penyampaian puisi baik di awal, tengah maupun di akhir. Bagaimana? Sudah semakin paham tentang puisi sekarang? Coba sebutkan kembali. Hore, kalian hebat. Ya, baik sahabat. Untuk video belajar kali ini telah selesai. Jadi kita sudah belajar pengertian, struktur, jenis puisi. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya dan selamat membuat puisi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat
yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sapardi Djoko Damono, 1989.